Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Thalita Tasya Salsabila dari golongan A2 dengan NIM 240029038. Dengan PJ golongan yaitu Ibu Desi Nurfitasari dan juga Kak Putri. Mungkin langsung saja ke pembahasan tutorial pembuatan peta dan juga layout pada QGIS. Baik, langsung saja dibuka QGIS yang sudah di-download pada desktop atau laptop ataupun komputer yang dipakai. Kali ini saya menggunakan laptop. Oke, jadi tampilan yang pertama kali muncul itu seperti ini. Ada papan putih, kemudian sebelah kiri itu ada add vector layer, add raster layer, itu elemen-elemen yang bisa digunakan nanti. Kemudian ada layer, kemudian juga ada layer setting. Kemudian di bagian atas itu ada menu-menu dan submenu yang bisa digunakan pada QGIS kali ini. Kemudian ada data yang bisa kita pakai pada praktikum tutorial kali ini, yaitu ada data kasus DBD tahun 2022 Kabupaten Kulon Progo. Itu ada kecamatannya, yaitu mulai dari Galur, Girimulyo, Kalibawang, dan lain-lain. Kemudian ada jumlah kasus DBD-nya, yaitu ada 31, 5, dan seterusnya. Kemudian kemudian untuk menambahkan peta, tentu saja kita harus mendownload dulu petanya sebelum kita masukkan ke dalam layersnya. Jadi kita akan download dulu petanya di Google. Nah, karena ini sudah terdownload, kita buka file SIG Praktikum Materi Busulis yang sudah disiapkan. Kemudian kita scroll ke bawah, klik peta 34, kemudian klik kabupaten, kemudian kabupaten kecamatan. Nah, karena di sini banyak sekali ya, kita balik dulu ke QGIS-nya. Jadi untuk memasukkan peta ke dalam layersnya, kita klik yang add vector layer sebelah kiri, kemudian klik browse. Nah, jadi di atas itu ada source type, itu ada file, directory, database, protokol. Kemudian yang kali ini kita pakai itu yang file. Kemudian kita klik browse. Nah, kita cari dari file yang tadi, yaitu file SIG Praktikum Materi Busulis. Kemudian scroll ke bawah, peta 34. Klik, kemudian pilih yang kabupaten. Kemudian kita pilih lagi yang kabupaten underscore kecamatan. Nah, di sini kan masih banyak file-file dengan tipe yang berbeda-beda. Sedangkan tipe yang akan kita pakai itu tipe poly.shp. Maka dari itu kita bisa mengklasifikasikan atau memilah tipe mana yang akan kita pakai. Jadi pada bagian tipe ini, panah ke bawah kita klik, kemudian kita pilih SHP file. Nah, akan muncul file-file yang berbentuk SHP saja. Kemudian kita pakai untuk Kulon Progo itu kodenya 3401. Kita pakai yang 3401 poly SHP. Kita klik yang 3401 poly SHP. Setelah diklik, kita klik open. Nah, di sini kita pastikan WJS-nya itu 84, setelah itu baru kita klik OK. Nah, setelah muncul peta seperti pada layer ini, kemudian kita lihat pada bagian layer, kita ganti namanya dengan klik kanan. Setelah klik kanan, akan muncul sub-sub menu. Nah, kita pilih rename. Kita rename menjadi Kulon Progo. Setelah kita klik rename, ganti nama, kemudian untuk warna ini bisa diganti, untuk warna petanya itu bisa diganti sesuka hati. Jadi kita klik kanan lagi, kemudian kita klik property, kemudian ada beberapa sub-sub menu yang bisa dipilih seperti general, style, label, dan sebagainya.
kita pilih pada bagian style. Kemudian pada bagian style ini ada simple fill. Kita klik simple fill, kemudian color fill kita klik. Kita bisa ubah warna apapun sesuka kita, kemudian apply. Nah, jika sudah dirasa cukup, kita klik OK. Setelah warna berubah sesuai kemauan kita atau sesuai dengan arti simbol-simbol, kemudian kita klik kanan lagi, kemudian klik properties lagi. Sekarang kita klik pada bagian label. Kita akan memunculkan nama kecamatan pada bagian label. Oke, kita centang dulu label this layer width-nya. Kita klik. Kemudian pada sebelah kanannya itu ada panah ke bawah. Itu kita klik. Kemudian kita scroll, kita pilih nama mana yang sesuai. Yaitu kita akan memunculkan nama kecamatan. Maka dari itu kita pilih kecamatan. Kemudian kita apply dulu untuk melihat apakah muncul. Nah, setelah muncul terlihat kan ini warna tulisannya hitam. Kemudian bisa jadi warna peta itu lebih gelap, sehingga untuk memperjelas nama kecamatannya kita bisa menggunakan buffer. Klik buffer, terus draw text buffernya kita centang. Nah, kemudian colornya itu boleh diganti sesuka hati, tapi kali ini saya menggunakan warna putih. Kemudian kita klik apply dulu. Nah, muncul untuk buffernya. Kemudian kalau dirasa fontnya ini kurang besar, kita bisa besarkan teksnya. Size-nya kita naikkan, kemudian apply. Nah, ini sudah terlihat lebih besar. Oke, kita klik OK. Setelah nama kecamatan itu muncul, peta sudah siap, kemudian kita sekarang akan memasukkan data yang digunakan untuk pemetaannya. Kita klik pada bagian Kulon Progo lagi, klik kanan, kemudian kita pilih Open Attribute Table. Open Attribute Table diklik. Kemudian di sini sudah tertera ada jumlah DBD. Sedangkan kita harus memasukkan ulang karena ini hasil dari sebelumnya. Maka untuk mengeditnya kita klik dulu toggle editing mode atau pensil kuning ini, kita klik, kita aktifkan. Kemudian setelah kita aktifkan, kita klik pada bagian delete column. Nah, klik delete column, kita pilih kolom mana yang akan kita hapus. Kemudian kita klik, kita hapus jumlah DBD. Oke. Nah, sekarang jumlah DBD sudah hilang. Kita munculkan lagi. Kita klik new column. Kita beri nama yaitu jumlah, kita singkatan saja ya, jum_DBD. Kemudian untuk komennya itu kita kosongin. Untuk width itu jumlah berapa angka dan juga huruf yang akan kita pakai untuk mengisi kolom tersebut. Jadi karena kita datanya sedikit, pendek, 2 angka cukup, 2-3 angka cukup. Jadi kita masukkan 3, kemudian klik OK. Kemudian muncul jumlah DBD. Nah, setelah jumlah DBD itu muncul, ini kan masih 0. Masih 0, 0, 0, 0. Nah, itu kita masukkan datanya itu yang tadi, data kasus DBD 2022 dimasukkan ke jumlah DBD ini secara manual. Karena ini tidak urut, jadi kita juga harus teliti dalam memasukkannya. Untuk kali bawang itu ada 5, untuk Samigaluh itu ada 7, Nanggulan itu ada 11, Giri Mulyo itu ada 5,
kemudian pengasih itu ada 11, Kokap itu ada 8, kemudian Sentolo itu ada 42, kemudian Wates itu ada 27, kemudian Temon itu ada 9, Panjatan itu ada 24, kemudian Rendah itu ada 14, Galur itu ada 31. Setelah selesai, kita bisa close dulu bagian data dan kita perbesar lagi bagian attribute table tadi. Kita perbesar. Oke, karena kita sudah selesai ngeditnya, kita klik save dulu, kita klik aja. Memang tidak berubah apa-apa, tetapi kita cukup klik 1 kali. Setelah itu kita matikan lagi toggle editing mode atau pensil warna kuning ini, karena dia ini berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan di saat kita mau edit. Nah, setelah dinonaktifkan, sudah, kita close. Setelah itu kita akan mengklasifikasikan hasil dari pemetaan data tadi. Kita bisa klik pada bagian Kulon Progo lagi. Layer Kulon Progo itu kita klik kanan, kemudian kita pilih properti, kemudian kita klik yang style. Nah, pada bagian single symbol ini kita klik, kemudian kita pilih graduate. Setelah kita pilih graduate, pada bagian kolom panah ke bawah ini kita klik, kemudian kita pilih yang jumlah DBD yang data yang tadi kita masukkan. Kemudian pada bagian color rem ini kita bisa memilih warna untuk pengklasifikasian nanti. Di sini ada banyak warna, tetapi kita disarankan untuk memakai warna yang 2 warna saja, yang dari cerah ke gelap. Jangan yang 3 warna, 4 warna, karena nanti akan menyulitkan pada saat pengklasifikasian. Kemudian setelah klik classify, nah classify ini gunanya untuk mengklasifikasikan. Kita klik apply, kemudian sudah terlihat ini ada warna cerah, terang, terus ke gelap. Itu memiliki arti. Kemudian kita apply, kita cek dulu. Nah, ini yang warna paling terang itu menandakan bahwasanya angka DBD itu paling rendah, sangat rendah, hingga yang paling gelap itu sangat tinggi. Kemudian untuk label klasifikasinya itu kita ganti. Untuk label yang paling rendah itu sangat rendah. Caranya kita klik 2 kali, kemudian kita ganti sangat rendah, sangat rendah. Kemudian untuk bagian kedua itu rendah, kemudian yang ketiga sedang, keempat itu tinggi, kemudian yang terakhir itu ada sangat tinggi. Setelah itu sudah memiliki arti sendiri-sendiri. Kemudian setelah itu kita klik apply. Kita klik apply, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk yang cerah itu sangat rendah, kemudian yang sangat tinggi itu akan digambarkan dengan warna yang paling gelap. Kemudian untuk membuat layout, kita klik project pada bagian kiri atas, klik project, kemudian kita klik new print composer. Setelah itu kita isikan namanya, kita namain data kasus DBD Kabupaten Kulon Progo. Kita klik OK. Kemudian maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi yang putih ini
Jadi yang putih ini itu merupakan layoutnya. Nah, untuk yang sebelah kiri, untuk bagian di sebelah kiri itu ada elemen-elemen yang bisa kita gunakan, seperti ada add new image, add new label. Kemudian di bagian atas itu ada menu-menu seperti zoom in, zoom out, kemudian ada refresh, kemudian ada copy, dan lain-lain. Kemudian setelah itu ada, nah, untuk memasukkan peta pemetaan yang tadi sudah kita edit, kita bisa klik add new map pada sebelah kiri. Kemudian kita tarik garis dari ujung sampai sepertiga bagian saja, karena nanti sisa bagiannya itu nanti kita masukkan untuk elemen-elemen yang akan ditambahkan. Kemudian karena ini petanya masih kecil, kita bisa ganti skalanya. Jadi kalau skalanya makin besar, maka gambarnya akan semakin kecil. Sedangkan kalau skalanya makin kecil, gambarnya akan besar. Karena kita akan memperbesar, maka kita kecilkan skalanya. Oke, mungkin sudah cukup skalanya. Nah, untuk menggeser, kita klik move select ini. Nah, kemudian kita geser. Setelah itu kita paskan lagi skalanya dan juga posisinya agar dia tidak terpotong sama sekali. Kemudian untuk menambahkan logo, kita klik add image, kita drag lagi. Nah, kemudian pada bagian kanan main properties ini ada pad. Titik 3 ini kita klik, kemudian kita cari logo yang sudah kita siapkan, yaitu logo UAD yang warna. Kita klik open, kemudian kita atur untuk ukurannya, kemudian untuk besar kecilnya itu bebas sesuka kita. Kemudian kita bebas juga pindahkan kemanapun yang kita mau. Kemudian untuk bagian backgroundnya kita centang. Setelah itu kita kembali ke layout. Setelah itu kita akan menambahkan judul untuk petanya ini agar lebih informatif. Jadi kita bisa klik pada bagian kiri ini ada add new label. Kita klik di sini ada add new label, kita bisa taruh di bebas, klik add new label, kemudian kita tarik, drag lagi. Nah, pada bagian main properties QGIS ini kita ganti dengan judul yang akan kita pakai. Kita akan pakai peta persebaran kasus DBD Kabupaten Kulon Progo setiap kecamatan tahun 2022. Oke, setelah itu kita bisa klik pada bagian kita kecilkan dulu, kemudian kita atur akan diarahkan ke bagian kanan, tengah, kiri. Ini kita klik font, kita kreasikan, boleh pakai font bebas. Kita pakai, biasanya itu pakai Times New Roman atau Calibri.
tapi bebas kita atur sesuka hati. Kemudian oke. Nah, setelah itu pada bagian background itu kita uncentang lagi nanti. Kemudian kita akan menambahkan legend untuk memberikan keterangan warna-warna pada peta. Kita klik add new legend, kemudian kita drag. Oke, setelah legendnya muncul pada judul legend ini, kita ganti menjadi keterangan. Setelah kita ganti keterangan, kita posisikan ke tengah. Kemudian pada bagian font untuk title group itu kita ganti bebas, mau pakai font apa kita bold aja, kemudian ukurannya kita perbesar, kemudian klik OK. Kemudian untuk subgrupnya juga sama, bebas edit sesuai kesukaan masing-masing. Kemudian pada bagian untuk bagian kemudian kita geser, kita mau taruh di mana. Untuk font colornya kita ganti warna biru biar senada sama petanya. Kemudian setelah itu untuk menambahkan skala petanya, kita klik add new scale bar, klik saja, kemudian kita drag lagi atau klik saja pada bagian yang mau ditaruh skalanya, kita klik. Nah, muncul untuk skala petanya. Kemudian untuk bagian skalanya pada bagian backgroundnya kita uncentang, tetapi kita centang pada bagian frame. Kemudian kita ganti warnanya, warna framenya dengan warna biru. Oke. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan arah mata angin yang akan menandakan utaranya sebelah mana, timur sebelah mana, barat sebelah mana. Maka kita klik add new image, add image lagi, kita klik, kemudian kita drag lagi. Nah, setelah itu di bagian picture atau main properties ini ada yang namanya search direction. Nah, bagian search direction ini kita klik, kemudian kita tunggu dulu loading. Setelah kita tunggu, nah kita cari gambar arah mata angin. Kita pakai yang arah mata angin yang ada huruf N-nya, atau setidaknya itu menandakan utaranya sebelah mana. Bebas kita mau pakai yang mana, tapi kita pakai yang ada huruf N-nya. Nah, oke, setelah itu kita pindahkan posisinya itu menjadi ke tengah, middle. Oke. Setelah itu untuk bagian background kita uncentang. Nah, perbesar perkecil itu terserah dan kita tarik mau taruh di mana. Setelah itu kita rapi-rapikan saja semua elemen-elemen tambahannya, kita kreasikan. Kemudian yang terakhir itu kita tambahkan identitas. Kita klik add new label, kemudian kita drag. Kemudian pada bagian QG seperti tadi kita ganti dengan nama, NIM, dan juga golongan. Kita isikan nama Talitasya Salsabila, kemudian NIM-nya 29038, kemudian golongannya golongan A2. Untuk
Kemudian untuk fontnya kita ganti ke biru, kemudian elemennya juga center middle-nya. Kemudian untuk background kita uncentang, kemudian kita checklist yang frame, pilih yang biru. Oke, setelah itu kita rapi-rapikan lagi. Pada untuk supaya tidak terlihat terlalu polos, kita bisa menambahkan warna untuk backgroundnya. Kita bebas pilih warna background itu apa. Kita klik composition di bagian kanan atas, kemudian kita klik color background, kita klik bagian simple fill. Nah, kemudian bagian simple fill, kemudian bagian simple fill lagi, ini yang sebelah kanan kita klik, kita pilih yang bebas, pilih yang mana, tapi pada kali ini saya pilih yang gradient fill. Klik gradient fill, nah kita pilih yang two color karena kita mau pakai dua warna. Untuk warna yang sebelah kiri kita pakai warna oranye yang cerah aja, kuning. Oke. Kemudian yang warna kanan itu kita pakai warna oranye kali ya, kita pakai warna oranye. Oke. Nah, di sebelah kiri ini sudah ada previewnya. Kalau kita merasa kayak kurang bagus, kita bisa ubah edit sendiri lagi. Setelah kita edit, oke, kita rapihkan lagi untuk elemen-elemen yang itu sudah kita buat tadi. Bina mata angin kita perbesar, perkecil. Kita kasih frame supaya ada kotak-kotaknya. Di bagian ini kita edit saja sesuka hati sendiri dan sekreatif mungkin. Setelah semuanya sudah diedit, kita bisa simpan hasil peta persebaran kasus DBD di Kabupaten Kulon Progo setiap kecamatan tahun 2022-nya ini melalui komposer yang ada di bagian kiri pojok atas komposer. Kita klik, kemudian kita pilih export as image. Oke. Pada bagian tipenya kita pakai tipe yang JPG atau JPG, JPEG atau PNG. Kita pakai JPG aja. Ini kita kasih nama dulu filenya. Setelah kita tambahkan namanya,
peta persebaran peta DBD Kabupaten Kulon Progo. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita boleh cek dulu apakah sudah ada peta DBD Kabupaten Kulon Progo. Kemudian kita bisa balik ke layar yang pertama. Nah, ini juga kita save. Pada bagian project kiri atas save as. Nah, kemudian kita pakai tipenya QGIS file. Kemudian kita ganti nama peta DBD Kabupaten Kulon Progo juga. Kemudian kita klik save. Oke. Untuk layarnya sudah tersave. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.